Oke, halo teman-teman. Selamat datang kembali di live session Public and Student di DBS Foundation Coding Camp, Learning Path Front-End Developer Expert ya. eh di sini aku lihat baru ada 12 orang yang masuk ya. Karena 15 orang ini termasuk ada aku dua sama Mbak Salwa. Gimana nih kabarnya yang udah datang? Mungkin bisa diramaikan dulu kolom chatnya ya. Ini lagi di mana? Ini yang udah pada semangat untuk belajar ya di kesempatan sore ini. Halo, halo. Wah, sepertinya halo Kak, halo Kak Aditya. Oke, mungkin karena teman-teman sepertinya sudah tidak sabar ini ya yang sudah datang. Mari kita mulai saja dengan materi kali ini. Ada yang masih ingat materinya apa? Kemarin aku udah menyampaikan apa yang akan kita bahas di pertemuan sekarang. Apa yuk materinya? Ini aku akan mulai share screen. Oke. Seharusnya sudah terlihat ya share screen-nya. Jadi kita akan bahas mengenai aksesibilitas. Oh, mobile first materi sebelumnya Mas Fahri. Kita hari ini akan bahas aksesibilitas. Nah, teman-teman, apa sih yang terpikir gitu ketika mendengar aksesibilitas? Ada yang mau berpendapat? Oke. Kalau tidak ada, mungkin langsung aja aku masuk ke materinya ya. Dan eh, untuk mengawali, aku mungkin bakal nonton bareng video ini bareng teman-teman. Ini video yang ada juga disematkan di modul decodingnya ya. Jadi ini adalah prinsip aksesibilitas. Mungkin teman-teman juga sudah pernah menonton ya. Tapi ini kita akan nonton bareng gitu ya. Ini video dari Remote TV. Penyandang disabilitas juga membutuhkan akses ke berita. Tapi banyak media online belum aksesibel, terutama bagi disabilitas netra, tuli, dan motorik. Meski ada alat bantu seperti screen reader atau pembaca layar, banyak web didesain dengan tidak mempertimbangkan prinsip aksesibilitas. Beberapa masalah yang sering dihadapi disabilitas netra ketika membaca berita adalah 1. Tidak ada fitur skip to content, sehingga disabilitas netra harus membaca satu persatu elemen sebelum sampai ke berita. Nah ini baru setelah panah dari judul sampai ke isi itu menekan panah beberapa kali ya, tunggu saya hitung. 2. Iklan yang berada di tengah tulisan. Ini menghambat, juga mengecoh karena terbaca seolah bagian dari berita. Nah ini antara judul ke isi diselingi iklan gitu, itu juga mengganggu gitu. 3. Navigasi situs yang membingungkan. Misal, tidak memakai heading yang tepat. 4. Tidak ada keterangan teks pada gambar, sehingga tak terbaca oleh pembaca layar. 5. Berita yang dipotong menjadi beberapa halaman. Untuk membangun layanan digital yang aksesibel, kita perlu kenali 4 prinsip. PUR. P untuk perceivable. Informasi di dalam web harus ditampilkan dengan cara yang dapat mereka rasakan. O untuk operable. User interface dan navigasi pada web harus dapat dioperasikan oleh mereka. U untuk understandable. Informasi dan pengoperasian antarmuka mudah dimengerti bagi mereka. R untuk robust. Konten dapat diinterpretasikan dengan berbagai perangkat lunak, termasuk teknologi bantuan khusus untuk disabilitas. Untuk memahami perancangan web yang lebih aksesibel, Anda dapat mempelajarinya melalui tautan
bit.ly/webakses. Untuk mengetahui tingkat aksesibilitas web, Anda dapat memeriksanya melalui tautan wave.webaim.org, wave.webaim.org. Huruf-huruf muncul dari latar belakang putih tagar kami ada. Video ini adalah hasil kerjasama Remote TV dengan Voice Indonesia. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk videonya. Jadi tadi ada 4 prinsip aksesibilitas website, yaitu POUR ya disingkatnya, yaitu perceivable, operable, tadi U-nya itu understandable, dan R-nya itu adalah apa yuk? Oke, kita akan lanjut ke Penyandang disabilitas juga kebutuhan khusus dalam mengakses website. Memang apa sih gitu ya? Eh Kebutuhan khusus atau yang perlu kita fasilitasi gitu dalam mengakses website gitu. Ada 4 kategori pada umumnya. Ini kategori aja ya. Jadi ada gangguan penglihatan ya seperti tadi, eh yang biasa disebut, kalau di Indonesia berarti disebut tunanetra, yaitu baik yang parsial maupun yang memang sepenuhnya gitu ya, sepenuhnya eh, tidak berfungsi penglihatannya. Kemudian ada motorik atau ketangkasan ya. Ketangkasan ini dalam artian eh, dia kesulitan untuk mengoperasikan sebagaimana kita mengoperasikan komputer atau misalnya mengoperasikan device mobile gitu, sehingga eh, dia misalnya perlu dibantu dengan eye tracking gitu ya, kalau hanya bisa menggerakkan matanya atau dengan voice control, atau misalnya dia tidak bisa mengoperasikan mouse gitu, tapi misalnya masih bisa untuk mengoperasikan keyboard, itu juga termasuk gangguan ketangkasan ya atau gangguan motorik. Nah, kemudian juga gangguan pendengaran ya tentunya. Nah, ini penting bagi kita, misalnya konten videonya ada website, ada video misalnya, atau ada gambar, video sih ya, berarti video atau audio, itu kita bisa berikan dia caption gitu. Apa sih eh yang diinformasikan gitu ya. Kalau misalnya gambar itu hanya untuk dekorasi, itu mungkin tidak perlu, atau gambar atau video tersebut hanya untuk dekorasi gitu, itu tidak perlu. Tapi misalnya ketika gambar itu merupakan konten utamanya, ya tentunya kita perlu memberikan caption. Termasuk seperti video yang sebelumnya, itu perlu diberikan caption atau kita biasanya sebut subtitle gitu ya. Itu bahasa lainnya adalah caption. Nah, kemudian gangguan kognitif ini misalnya gangguan konsentrasi gitu ya, termasuk juga disleksia dan yang sejenisnya. Itu biasanya eh, dia terganggu dengan animasi yang berlebihan, kemudian terganggu juga dengan misalnya eh, pemilihan warna yang kurang sesuai atau pemilihan bentuk font yang kurang sesuai. Ya, termasuk kalau di decoding sekarang sudah ada pilihan untuk menggunakan font yang ramah disleksia ya. Mungkin teman-teman udah pernah lihat, nanti kita bisa lihat bareng. Nah, eh kan kita sebagai developer gitu ya, merancang aplikasi, bagaimana aplikasi ini aksesibel gitu untuk semua. Nah, ini sebenarnya ada panduan umum ya, yang tadi menuangkan POUR tadi, konsep POUR tadi ya. Robust ya satu lagi ya Mas Aditya. Oke. Eh Konsep POUR tadi itu juga dijelaskan dalam yang disebut sebagai Web Content Accessibility Guideline atau WCAG ya ini. Ini dibuat oleh World Wide Web Consortium. World Wide Web Consortium ini adalah kelompok kerja gitu ya, yang mengembangkan teknologi-teknologi untuk web gitu. Nah, ini dia menyusun lah sebuah technical recommendation atau rekomendasi teknis terkait aksesibilitas konten, yang kemudian ini disebut sebagai Web Content Accessibility Guideline ya. Ini bisa diakses di sini. Mungkin nanti ini slide-nya akan di-share ya oleh tim decoding. Nah, ini kurang lebih seperti ini isinya. Ya, jadi dia tiap elemen tadi ya, yang perceivable, di sini ada eh, apa saja sih gitu. Perceivable tuh ada teks alternatif, ada misalnya adaptability, ada distinguishable. Nah, kemudian yang tadi prinsip operable-nya bagaimana gitu ya.
understandable-nya bagaimana, robust bagaimana, kemudian ada tambahan juga conformance di sini, ya. Nah, itulah yang dijelaskan dalam accessibility guideline ini. Yang sebenarnya accessibility guideline ini juga bisa diterapkan tidak hanya di web ya. Kalau teman-teman misalnya membuat aplikasi lain juga konsepnya kurang lebih sama karena sebenarnya ini tuh eh, tidak kalau disebutnya teknologi agnostik gitu ya. Jadi dia tidak terkait pada teknologi tertentu sebenarnya. Tapi karena W3C ini memang pekerjaannya di web ya, dia sebut ini sebagai Web Content Accessibility Guideline. Sebenarnya ini bisa diterapkan di teknologi lain gitu ya, tidak hanya web. Nah, begitu. Ini untuk rekomendasi teknis yang pertama yang disebut WCAG atau Web Content Accessibility Guideline. Nah, selanjutnya ada juga yang disebut WAI ARIA. Ini mungkin teman-teman pernah dengar atau bahkan pernah pakai gitu ya. Kalau di teman-teman misalnya pakai framework seperti Bootstrap, teman-teman mungkin pernah melihat ada contoh yang menggunakan keyword ARIA ya. ARIA, ARIA role, ARIA property misalnya ya. ARIA property ini ada beberapa nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut. Nah, kalau WAI area ini memang dia untuk diterapkan pada teknologi web yang sekarang established yaitu HTML ya. HTML gitu. Dia juga sama dikembangkan oleh W3C. Nah, ini eh, berbasis atribut-atribut ya. Seperti tadi ada row, ada state, ada property dan juga WAI area ini juga secara default sebenarnya sudah diterapkan dalam semantik HTML ya. Semantik HTML teman-teman sudah pernah mempelajari itu ya di submission pertama. Ya di kelas pertama ya, di kelas belajar dasar pemrograman web ya. Ya itu. Jadi bahwa tiap elemen-elemen pada HTML itu sudah mempunyai role-nya tersendiri. Misalnya button, misalnya A, itu punya role-nya tersendiri. Jadi jangan sembarangan buat elemen walaupun misalnya itu bisa terlihat sama. Termasuk tadi kalau ingat di video katanya eh, H1, H2 itu ya atau yang biasa disebut landmark itu kalau tidak digunakan secara tepat itu akan sangat mengganggu penggunaan screen reader gitu. Jadi itu perlu diperhatikan. Nah, ini kalau teman-teman mau baca mengenai ARIA ya ada dari MDN di sini. MDN Mozilla Developer ya. Teman-teman mungkin sudah familiar ya ini untuk dokumentasi HTML dan CSS yang bisa kita baca dengan nyaman gitu ya. Ini ada di ARIA ini dan ini contohnya tadi penggunaan ARIA itu seperti ini. ARIA value no, ARIA value min dan sebagainya. Ini memang tidak mempengaruhi behavior dari HTML-nya tapi nanti akan mempengaruhi yang disebut sebagai accessibility tree ya. Nah, itu. Kemudian ini kalau dokumen aslinya ya ini ada di ARIA dan ARIA ini sekarang di version 1.2. Begitu. Nah, kemudian ada komponen aksesibilitas website. Apa aja sih komponennya ya? Eh, yang pertama adalah komponen kita ya, yaitu developers. Kemudian ada komponen user. Ya. Kemudian ada kontennya ya, kontennya ini. Konten ini dibuat oleh developers. Developers ini apa? Di developers ini kita bertanggung jawab atas dua hal ya, atau kita bisa memilih dua hal gitu di sini. Yaitu ada authoring tools. Authoring tools ini dalam artian bagaimana kita membuat konten tadi. Dalam hal ini website, bagaimana kita membuat website dengan HTML. Nah, HTML tadi itu termasuk authoring tools-nya. Nah, kemudian di sini ada evaluation tools. Evaluation tool ini adalah bagaimana kita menguji gitu apa yang kita buat. Nah, ini biasanya mungkin eh, perangkat testing ya ataupun misalnya DevTools kalau di Google Chrome itu termasuk evaluation tools. Nah, kemudian ada juga user. User ini ada dua hal dalam hal aksesibilitas ya. Ada user agent, ya ini dalam hal ini adalah browser dan media players. Media players ini mungkin kalau dulu konteksnya mungkin teman-teman pernah menggunakan Adobe Flash ya. Ada game yang berbasis Adobe Flash kan itu sebenarnya adalah media player yang bisa kita yang bisa berinteraksi dengan kita gitu ya. Nah, kalau sekarang mungkin ini lebih relevan di browsernya saja. Nah, itu hal ini disebut sebagai user agent. Kemudian ada asistif teknologi. Teknologi asistif teknologi ini apa? Asistif teknologi ini adalah teknologi yang membantu gitu ya, agar konten yang ada di sini accessible untuk user tertentu.
Asistif teknologi ini misalnya adalah screen reader, misalnya adalah keyboard braille, misalnya ada tadi eye tracking gitu ya. Ketika kita tidak bisa menggunakan mouse, misalnya itu kita menggerakkan kursor menggunakan gerakan mata itu misalnya itu disebut semuanya asistif teknologi. Nah, W3C tadi ya juga membuat standar terkait hal-hal ini. Ini ada ATAG ya, di sini Authoring Tools, Accessibility Guideline, kemudian tadi ya ini untuk kontennya ada WCAG yang tadi kita bahas, web Accessibility Guideline, Web Content Accessibility Guideline, kemudian ada UAAG atau User Access Accessibility Guideline. Nah, mungkin sebenarnya kita ini membuat di sini ya, kan kita tidak membuat authoring tools, kita tidak membuat IDE sendiri ataupun tidak membuat eh, browser sendiri gitu ya, tidak membuat browser sendiri atau membuat DevTools sendiri gitu kan tidak. Nah, kita berfokus pada web kontennya ini. Jadi web konten ini bisa kita kontrol sepenuhnya sebagai seorang developer. Bahkan kalau pun misalnya itu user generated content, kita bisa memaksa gitu agar user generated content-nya atau konten yang dibuat oleh pengguna kita ya, misalnya kita bikin aplikasi platform media sosial gitu ya. Kita bisa memaksa pengguna kita agar konten yang ada di website kita memenuhi accessibility guideline. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kalau teknikalnya apa ada HTML, ARIA, CSS dan selanjutnya eh ini ya hal teknis yang mungkin akan kita pelajari juga lebih banyak. Nah, kemudian di sini ada komponen-komponen dari ARIA ya. Nah, ini teman-teman selengkapnya bisa dibaca di MDN mungkin ya, yang paling mudah. Nah, ini ada contoh-contohnya. Ada pertama ada roles gitu. Roles ini menunjukkan fungsi semantik. Fungsi semantik itu apa sih maksudnya? Ada beberapa ya. Contohnya ada button, ada navigation, ada alert. Jadi eh sebenarnya kalau dahulu mungkin teman-teman hampir semua elemen yang bukan button, bukan paragraf, bukan link itu teman-teman menggunakan div gitu ya atau menggunakan span yang mana tidak punya arti semantik. Teman-teman gunakan span, kemudian teman-teman misalnya mengkustomisasi dia agar tampilannya menyerupai apa yang teman-teman mau gitu. Misalnya menyerupai navigasi gitu ya, menyerupai list gitu ya. Itu bisa kita sebenarnya bisa kita lakukan dengan CSS dengan elemen apapun gitu ya. Dengan sekarang apalagi dengan fitur CSS yang sekarang. Nah, tapi tidak seharusnya begitu. Kalau sekarang teman-teman sudah bisa menggunakan elemen-elemen yang sesuai. Misalnya untuk membuat navigation ya teman-teman bisa buat dengan elemen nav gitu ya. Nah, itu. Kemudian misalnya di sini alert. Untuk alert mungkin belum ada elemen khususnya. Makanya nah kita bisa untuk yang bukan merupakan elemen, belum ada elemen khususnya gitu ya. Kita bisa berikan role pada div tersebut gitu ya. Agar kalau misalnya dibaca dengan screen reader, dia tidak akan dilewati begitu saja. Jadi secara default kalau screen reader itu akan melewati elemen-elemen yang non semantik dan tidak punya role gitu ya. Seperti div ataupun span. Ya, jadi dia mungkin akan baca teksnya saja. Nah, eh, kalau dia hanya membaca teksnya saja, itu tidak ada konteks gitu. Nah, kalau misalnya ini role-nya kita hilangkan, ini akan tiba-tiba dibaca klik saya gitu ya. Nah, kemudian, nah itu bermasalah bagi yang menggunakan screen reader dan memang tidak melihat layar sama sekali, tidak bisa melihat layar sama sekali. Itu akan bermasalah karena apa? Klik saya ini apa gitu? Apa hanya teks? Apa hanya dan kalau ini mungkin klik saya ya, dia persuasif. Atau dia mengajak kita untuk ngeklik gitu ya jelas oh mungkin itu akan membuat penggunanya tahu gitu ini tuh bisa diklik. Nah, eh sementara kalau misalnya dia hal lain gitu tulisannya tulisan lain ini belum tentu yang menggunakan screen reader tahu bahwa itu bisa diklik gitu ya atau bisa diinteraksikan seperti itu. Jadi penting untuk menetapkan elemen sesuai fungsinya. Nah, untuk itu ada area roles ini. Ini cara menuliskannya langsung aja role. Ini tidak didahului dengan prefix area strip gitu ya. Enggak. Nah, tapi usahakan gitu ya. Kalau memang elemennya ada seperti artikel, nav, misalnya list, button, anchor, atau link gitu ya. Elemen A itu usahakan tidak digunakan
tidak menggunakan area role ini, tidak mengubah-ubah area role ini. Kalau memang role tersebut memang sudah disediakan oleh HTML secara default, yaitu terutama HTML5 ya. Nah, kemudian ada state gitu ya, ada area expanded, area controls. Ini mungkin teman-teman bisa lihat nanti di MDN ya, ini lengkapnya bagaimana. Tapi ini misalnya ini adalah eh, sebuah button yang nantinya ketika diklik akan membuka sebuah menu yang saat ini sedang hidden gitu ya, sedang disembunyikan. Sedang disembunyikan nih. Nah, eh, ketika diklik kan tentu saja di belakangnya ada JavaScript yang kemudian akan menghilangkan atribut hidden ini. eh Area expanded-nya ini bisa diubah juga jadi true gitu ya, sehingga eh, nanti asisten teknologinya tahu, oh, button ini sudah berfungsi dan dia telah mengexpand apa yang dia kontrol. Nah, area kontrol di sini adalah ini menu. Menu ini adalah ID dari elemen yang dia kontrol gitu, yang dikontrol oleh button ini. Mungkin teman-teman pernah melihat yang seperti ini tuh ketika menggunakan modals gitu ya. Ada juga properties. Kalau properties ini label, labeled by gitu ya, described by, ini disebut properties. Artinya di sini kalau label button ini kan tidak selalu kita teks gitu ya, demi tampilan yang baik gitu ya. Button ini isinya bukan teks gitu. Nah, kita bisa berikan dia label. Kan kalau seperti ini tidak akan dibaca oleh asisten teknologi karena ini adalah eh, ini kalau teman-teman nggak tahu, ini adalah tanda silang ya. Times ini artinya tanda kali gitu. Ini tanda seperti ini. Nah, kita perlu beli dia label, misalnya dia label close, ada label tutup. Nah, ini nanti mungkin bisa juga dikombinasikan dengan alat-alat internationalization ya untuk menerjemahkan label ini. Ya. Nah, kemudian ada juga bentuk lain, misalnya ada konten yang kita hubungkan dengan elemen lain. Nah, di sini. Tapi kalau sekarang ini sebenarnya sudah bisa dengan section. Ini sudah cukup diberikan section di sini. Ya, jadi dibungkus section, sectionnya punya H2. Nah, ini cukup. Nah, tapi mungkin kalau yang described by ini, nah, memang ini perlu area ya. Jadi dia dideskripsikan oleh paragraf yang ini. Seperti itu. Nanti dia ada perbedaan dalam hal ini, dalam hal pembacaan dia di screen reader terutamanya atau di asistif teknologi yang lain. Oke, itulah kira-kira kurang lebihnya standar-standar dalam menerapkan aksesibilitas konten. Nah, ini kita akan breakdown lagi gitu ya, bagaimana aksesibilitas itu diterapkan untuk memenuhi eh, berbagai aksesibilitas yang perlu gitu kita penuhi gitu ya. Tapi memang gitu materi yang disampaikan di sini itu memang belum terlalu dalam ya, belum terlalu membahas gitu masing-masing asisten teknologinya, dan hanya mungkin sampai screen reader, tapi itu juga sudah lebih dari cukup gitu ya. Teman-teman sampai sini belum ada pertanyaan kah? Belum ada pertanyaan ya. Oke. Mungkin kalau begitu bisa aku lanjutkan dulu. Nah, kenapa perlu keyboard ya? Ini kalau menurut, nah ini ada satu lagi dokumennya ini, ada web accessibility in mind gitu ya. Nah, mengatakan sebenarnya ini WAIM ini juga mengambil dari WCAG dan WAI ya. Nah, katanya semua fungsionalitas website harus tersedia menggunakan keyboard terkecuali memang fungsionalitas yang tidak dapat dilakukan oleh keyboard seperti menggambar ya. Tidak mungkin itu menggambar pakai keyboard. Kenapa? Ya tadi ya, eh, ada orang yang memang nyamannya itu hanya pakai keyboard, ada orang yang memang tidak mampu menggunakan mouse karena keterbatasan kemampuan motoriknya, eh, dan sebagainya. Nah, ini mungkin ini teman-teman sudah pernah coba kan ya? Mungkin ini akan kita coba lagi di sini. Nah, seperti ini ya, kita bisa menggunakan tab untuk berpindah. Nah, ini terlihat ada fokus elemen, ada fokus fokus indikatornya ya di sini, kotak.
Jadi kita bisa lihat fokusnya sedang di mana. Nah, eh, di sini kita disuruh pilih non tunai ya, ini. Nah, ini kalau kalau mungkin belum biasa ini kalau kita tap malah pindah ke situ ya. Kalau kita mau pilih non tunai kita bisa pakai kursor. Nah, ini kita sudah pilih non tunai. Nah, kita isi nama lengkapnya Valentino. Nah, ini bisa dipilih juga harusnya. Nah, kemudian di sini ada alamat bisa kita isi gitu ya. Nah, ini kalau kita sembarangan ini mungkin akan membingungkan gitu ya. Tapi ini karena sudah didesain dengan baik, ya ini walaupun kita tidak bisa diklik, kita bisa eh, menggunakan gitu ya, menggunakan website ini dengan baik walaupun hanya dengan keyboard. Nah, ini tadi Lux, kemudian untuk tanggalnya 14/8/2020. Nah, ini bisa juga ya digunakan, date pickernya bisa digunakan. Nah, oke. Ini mungkin aku bakal coba date pickernya bakal benar-benar work. Nah, ini kita akan ke 2020 bulan Agustus. Ini pakai enter ternyata 16 Agustus 2020. Ini banknya kita ganti jadi BNI. Jadi ini ada yang kita interaksikan dengan enter, ada yang dengan space ternyata. Oke, katanya masih salah. Oh, ini kurang titik. Nah, ini kalau kita sudah di akhir, ini kita bisa backnya dengan shift tab. Kemudian kita tab lagi. Nah, itu kan ya, sudah berhasil. Oke, oke, ada pertanyaan dari Kak Aditya. Penerapan aksesibilitas pada custom elemen itu bagaimana, Kak? Apakah ada cara khusus? eh Secara default, nah ini bagusnya apa? Bagusnya custom element ya dia sebenarnya adalah elemen biasa. Screen reader akan menganggap dia sebagai kan isinya elemen HTML biasa ya. Itu screen reader akan menganggap itu sebagai HTML elemen biasa. Maka eh, kita tetap perlu misalnya kita buat custom elemen gitu ya. Kalau misalnya dibutuhkan elemen semantik seperti section, ya itu tetap perlu digunakan gitu. Atau bisa juga diberikan pada custom element tersebut ya yang tadi area role misalnya dia sebagai section atau sebagai apa gitu ya. Tapi pertamanya adalah utamakan dulu menggunakan HTML elemen yang memang sudah semantik. Seperti itu untuk eh, penerapan pada custom element. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi ya sudah kita lihat gitu ya, ada yang namanya fokus. Secara default, focusable element itu adalah button ya, sudah pasti button yang dibuat dengan elemen button. Nah, karena ada button yang dibuat misalnya dengan elemen lain, elemen span, elemen div. Teman-teman nggak bisa buat button, tinggal diberi warna, diberi padding gitu ya, diberi shadow, kan terlihat seperti button oleh kita yang melihat dengan mata. Tapi untuk orang-orang yang menggunakan screen reader, tentunya itu tidak dianggap sebagai sebuah button, tidak akan dibaca sebagai sebuah button kecuali kita ubah tadi area role-nya. Walaupun bisa mengubah area role, sekali lagi saya ingatkan tidak disarankan kalau memang ada elemen yang berfungsi untuk itu gitu ya. Kalau button ya gunakan button gitu. Text input, radio button, select option, apalagi yang radio select option yang seperti ini jangan eh, sebaiknya jangan kita ubah behaviornya karena kalau orang yang sudah terbiasa misalnya ya, dengan misalnya assistive technology atau misalnya terbiasa dengan keyboard aja ini akan berbeda gitu karena kita akan kesulitan sekali untuk mereplikasi behavior dari radio dari select dan kalaupun bisa ya itu adalah buang-buang waktu gitu ya. Kenapa kita harus membuat radio secara manual, select option secara manual. Nah, kemudian ada anchor. Anchor ini maksudnya tadi ya elemen A atau untuk berpindah ke halaman lain dan elemen yang diberi atribut contentable. Nah, teman-teman, kalau misalnya mau membuat misalnya call to action gitu ya, beli sekarang gitu. Tapi itu sebenarnya teman-teman memindahkan dia ke section lain atau ke
halaman lain, itu sebaiknya tetap menggunakan anchor ya, jangan menggunakan button. Jadi button itu fungsinya untuk melakukan aksi gitu ya. Nah, kalaupun button button untuk melakukan aksi, kalau anchor ataupun link itu untuk berpindah ke bagian lain atau ke halaman lain. Jadi jangan ditukar-tukar fungsinya seperti itu. Ataupun elemen yang diberi atribut konten editable ini kita mungkin pernah menggunakan ya, ada div bisa kita kasih konten editable, kemudian dia di dalamnya bisa kita ubah gitu ya, bisa kita ubah. Itu juga perlu diperhatikan ya ketika teman-teman menggunakan konten editable. Pastikan aksesibilitasnya tetap terpenuhi. Nah, ini ya tadi yang saya jelaskan, gunakan elemen yang tepat gitu ya. Tentu untuk aksi, anchor itu untuk navigasi. Nah, dan dihindari penggunaan elemen non semantik jika ada yang semantiknya seperti itu. Nah, kemudian juga ada yang disebut focus order dan tab index. Eh, di sini contohnya seperti ini ya. Ini ada di Code Sandbox. Teman-teman mungkin udah pernah coba juga di kelasnya di coding. Ya, kalau mungkin yang suka skip-skip, nah ini kita coba bareng-bareng. Nah, ini di sini kan kalau naturalnya gitu ya, kita berpikir eh ini antara ke bawah gitu, Scorpio, Capricorn, Unicorn, Taurus, Leo, Pisces, atau ke kanan, Scorpio, Unicorn, Leo, Capricorn, Taurus, Pisces, gitu ya. Nah, ini eh kalau kita coba, loh ini kok yang mulainya dari Leo gitu ya. Tapi ini gak tahu kenapa mulai dari Leo. Harusnya mulainya tetap dari Scorpio. Nah, ini mulai dari Scorpio ya. Tapi setelah Scorpio, ternyata dia Unicorn, Leo, Capricorn, Taurus. Loh, kok bener? Seingat saya itu nggak bener. Oh iya. Ini tuh karena bener karena sudah dimodifikasi dengan tab index. Nah, kalau kita hilangkan tab index ini, dia akan dimulai sesuai dengan elemennya ya. Kalau di sini elemennya adalah kan row. Row ini akan di skip. Dia bukan focusable elemen, bukan juga elemen semantik. Nah, kemudian dia akan mulai dari yang pertama dulu. Jadi dia akan mulai dari Leo dulu. Kemudian dia akan mulai ke yang selanjutnya itu Scorpio. Jadi dia agak aneh gitu ya. Nah, maka kita bisa intervensi dengan menggunakan atribut tab index. Nah, tab index ini bisa diisi angka ya, angka bilangan bulat, jangan 1,2 gitu, enggak. Itu eh, gunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi hal ini sebenarnya sangat tidak direkomendasikan dan kita sebaiknya menghindari gitu ya, kecuali memang tidak bisa dihindari gitu ya. Nah, ini bisa juga tab index itu diisi -1. Artinya kalau dia diisi bilangan negatif, artinya dia akan di skip. Jadi kalau kita punya focusable elemen, tapi dia tidak kita tidak ingin dia bisa di tab gitu ya, bisa dinavigasikan dengan tab, itu bisa diberikan -1. Nah, salah satu contohnya adalah ketika kita membuat sebuah modal ya, atau pop up yang kalau belum dibuka, dia bisa diberikan tab index -1 dulu. Ya, jadi dia tidak akan bisa diakses dengan tab. Karena nanti kursornya atau fokus dari tabnya akan hilang. Seperti itu. Kalau kan dia elemen yang tidak terlihat nih, tapi dia bisa sebenarnya diakses dengan tab. Maka itu akan menjadi sebuah masalah karena nanti bingung kita. Ini kok penunjuk tabnya tidak ada. Seperti itu ya. Jadi pada defaultnya dia akan sesuai urutan, tapi kita bisa intervensi dengan tab index. Oke, ini ada pertanyaan yang cukup panjang dari Kak Abdul Hafiz. Untuk penerapan aksesibilitas, apa hanya terdapat pada focusable? Dan jika memang bisa pada unfocusable seperti div, apakah semua harus diterapkan aksesibilitasnya? Aksesibilitas ini adalah usaha gitu ya, dari kita. Pemahaman saya sih begini. Dia itu adalah usaha dari kita untuk membuat semua yang perlu diketahui pengguna website ini diketahui gitu ya. Eh, Contohnya seperti apa? Nah, kalau saya sendiri sih misalnya ya yang concern aksesibilitas itu perlu diterapkan misalnya pada website-website yang memang harus diakses oleh semua nih tanpa terkecuali.
mau dia tunanetra, mau dia dengan disabilitas lainnya itu harus bisa mengakses misalnya apa? Layanan pemerintah. Itu perlu untuk aksesibel. eh Dia itu misalnya adalah jadi kita harus memastikan nih setiap konten yang memang penting gitu ya. Kalau iklan itu eh ya sebenarnya iklan juga penting ya, tapi ya, tadi kan disampaikan di video yang kita lihat pertama iklan itu mengganggu gitu ya. Jadi mungkin kita bisa tempatkan iklan itu di tempat yang lebih sesuai gitu misalnya agar tidak mengganggu atau setidaknya beritahu gitu kalau ini tuh iklan. Nah, kalau untuk penerapannya pada elemen-elemen HTML-nya, apakah perlu semua? Ya, tidak. Tentunya tidak. Tentunya kita perlu menerapkan ini pada hal yang sekiranya itu menjadi informasi gitu ya. Nah, kebiasaan aku lihat misalnya di website pemerintah memberikan pengumuman dalam bentuk gambar. Nah, itu sangat tidak aksesibel ya. Sebenarnya ini kan bahasan-bahasan teknis, fokus order, type index yang seperti tadi. Sesederhana itu, menurut saya itu adalah hal yang perlu kita lebih perhatikan gitu ya. Kita itu memberikan informasi itu harus aksesibel oleh semua, termasuk misalnya tadi tunanetra yang menggunakan screen reader. Itu perlu kita perhatikan gitu ya. Kalau misalnya dia gambar, gambarnya berisi pengumuman misalnya, pengumuman penting. Kan itu tidak aksesibel dengan screen reader. Screen reader tidak bisa membaca isi gambar. Kalau kita bisa membaca isi gambar. Nah, untuk mengatasinya apa? Kalau memang harus menggunakan gambar, kita bisa memberikan alternatif teks. Nanti kita mungkin akan lihat ya di selanjutnya. Nah, untuk fokus tadi ya pada umumnya ya kita agar nyaman ya kita bisa berikan fokus indikatornya. Seperti yang saya contohkan di sini. Nah, ini ada kotak gitu ya. Ini disebut fokus indikator. Oke. Nah, selanjutnya aksesibilitas kontennya. Nah, ini yang mungkin akan kita bahas ya. Apa sih yang perlu aksesibel? Tapi sebelum itu, kita akan kenalan dulu dengan suatu istilah yang disebut dengan affordance. Affordance ini apa? Affordance ini adalah katanya setiap benda itu punya makna, gitu ya. Harusnya punya makna secara langsung mengenai fungsi dan cara penggunanya, tanpa perlu ngasih tutorial, gitu ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya nih website Google. Nah, di sini, eh ya ini kan ada Google gitu ya. Nah, di sini kita tahu lah kalau ada bentuk seperti ini gitu ya. Ini bentuk kita yang terlihat ya, karena aksesibilitas ini juga bukan hanya untuk disabilitas. Aksesibilitas ini untuk semuanya gitu ya. Nah, di sini ada misalnya gambar loop gitu ya. Kenapa kita tahu loop ini tempat untuk mencari gitu ya? Ya itulah yang disebut dengan affordance. Kita paham gitu bahwa ini tuh harusnya diklik. Nah, kalau misalnya ini nggak dibedakan warnanya gitu. Apa kita tahu kita harus ngeklik di mana? Nah, itulah yang disebut dengan affordance. Nah, kalau misalnya ini tidak dibedakan warnanya dengan backgroundnya, apa kita tahu penelusuran Google ini bisa diklik? Atau misalnya yang ini, kalau misalnya warnanya tidak dibedakan dengan Google tersedia dalam bahasa ini, apakah kita tahu kalau itu juga bisa diklik? Nah, kira-kira seperti itu ya, affordance itu bahwa tanpa diberikan tutorial kita harus tahu yang ini bisa diklik, yang ini tidak bisa diklik, yang ini fungsinya untuk misalnya ini untuk misalnya kita voice search gitu ya, yang ini misalnya kita untuk menggunakan kamera gitu. Walaupun ya ini kita tahu ini Google Lens gitu, tapi setidaknya secara affordance ya kita tahu lah ini tuh akan membuka kamera gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, eh kemudian ada juga semantik ya. Semantik yang udah kita bahas panjang lebar dari tadi ya sebenarnya adalah eh secara umum tuh HTML sekarang HTML5 itu punya semantik. Semantik ini kurang lebih isinya sama dengan apa yang tadi ada di Arya gitu ya. Jadi seingat saya Arya itu memang muncul lebih dulu dari semantik HTML ya. Jadi Arya itu ada untuk menambal bahwa HTML itu tidak semantik gitu ya. Dia kita bisa bikin elemen apapun, kita bisa eh misalnya ya bisa membuat apapun gitu ya karena adanya CSS apalagi kita bisa membuat elemen sesuka kita gitu. Nah, HTML5 tuh mengcover semantik ini.
ada yang disebut accessibility tree ya. Jadi mungkin ini aku lupa ini dibahas atau tidak eh, di apa di kelasnya di coding di modulnya ya. Tapi accessibility itu apa sih? Accessibility ini adalah DOM tree ya. DOM tree kan tahu teman-teman misalnya div ini ada anaknya misalnya sectionnya ada anaknya H2, ada anaknya P, ada anaknya P lagi misalnya. Itu kan DOM tree. Nah, kalau accessibility tree itu sama seperti itu. Tapi dia menghapus elemen-elemen yang tidak punya makna semantik. Si div tadi dihapus. Jadi nanti mungkin kita akan lihat ya ini contohnya di Chrome bagaimana accessibility tree ini. Oke, mungkin kita akan lanjut ya screen reader. Nah, mungkin di sini aku akan demokan penggunaan screen reader ya. Oh, ini aku udah install tapi aku nonaktifkan. Ini seharusnya sekarang. Masukkan lisan Chrome Fox siap. Ini Bagian. Screen reader. apa? Judul namanya? 1. Penggunaan audionya sudah masuk kan teman-teman ya? DBSFCC 2024. Ini aku akan buka Hotlify lagi. Code Sandbox Preview. You are opening a Code Sandbox Preview. Do you want to continue? https://6view5d.csp.at Gary's Myring. Tapi Lan sebelum Siren. itu aku akan ganti bahasanya Extensi. jadi bahasa Indonesia. Judul 1. Tab. Screen reader. Code Sandbox Preview. Tab. Lan Siren. Tab. Oxy Chrome Vox. Ini bisa kita ganti jadi Sorry. Google. Google Bahasa Indonesia 1 dari 26. Oke, dan ini bisa Ubah peta tombol saat ini dengan memilih opsi dari daftar di bawah. Ubah biasanya ganti peta jadi tombol datar 2 dari 4. Dialihkan ke peta tombol datar. shift control. Oke. Jadi ini kita bisa pakai tab seperti biasa atau bisa. Nah, tapi kan kalau tab ini hanya untuk yang difokuskan ya. Jadi kalau misalnya menggunakan navigasi Chrome Melompat ini ke item bisa yang dapat difokus. navigasi ke depan, navigasi mundur. Ini Menavigasi mundur, caranya menavigasi dengan mundur. shift alt ya, shift alt atas ya. Tapi sepertinya ini Ubah peta tombol berikutnya 3 dari 4. Dialihkan ke peta tombol eksperimental. Peta tombol klasik 1 dari 4. Dialihkan kita ke bisa peta pakai tombol yang klasik. Kita akan coba. Kode Satbox Preview. Pesan Hotel Bandung. Ini ya. Hotel. Ini kita bisa klik kalau kita klik tab dia Navigasi langsung daftar berpindah dengan ke 3 item. fokusable elemen selanjutnya. Tapi kalau Booking. misalnya kita Tautan internal item daftar. gunakan alt shift, Checking. ini dia akan mengunjungi juga ya Pesan Hotel Bandung. Judul 1. dia akan mengunjungi juga yang tidak fokusable. Contohnya di sini adalah H1 ya. Nah, dan dia tadi ya karena kita menggunakan H1 ini bukan P, jadi dia akan sebutkan misalnya kita Panduan beranda YouTube IDEA. sorry. Layarnya jadi tertukar. Nah, Lansiran. Kontak. Booking. halo. Tautan inter. Pesan Hotel Bandung. Judul 1. Nah, dia akan sebutkan itu judul 1 kan. Kita mungkin bisa lanjut ke Navigasi. Checking. Kontak. ini aku Tautan internal item daftar. pencet alt shift ya. Mau menginap? Ayo isi data dulu ya. Judul 2. Nah, dia akan sebutkan itu judul 2. Tunai. Tombol radio dipilih. Nah, ini aku lupa harusnya misi apa, tapi kurang lebih kan kita bisa pilih. Dipilih. Non tunai. Tombol radio dipilih. Nah, ini teman-teman tidak akan bisa mendapatkan dipilih itu ya kalau misalnya tidak menggunakan elemen yang sesuai misalnya. Nama lengkap with hint X. John Doe. Edit text.
Nah, itu placeholder-nya juga dibacakan. Alamat. Area teks. Nah, itu alamat katanya area teks. Tipe kamar. Standard. Kotak combo 1 dari 3. Nah, ini 1 dari 3 katanya. Ini bisa kita pilih. Deluxe 2 dari 3. Seperti itu kurang lebih. Tanggal check-in Januari 1, 2020. Nah, itu kurang lebih begitulah Opsi rasanya Chromevox, menggunakan screen reader ya. Ubah peta tombol saat ini dengan memilih opsi dari daftar di bawah. Mungkin aku akan Ekstensi. matikan dulu ya. Spanduk. Telusuri ekstensi. Mengedit teks. Entry penelusuran. Keluar spanduk. Screen reader. Spanduk. Ekstensi. Ekstensi. Judul 1. Aku nggak tahu, tapi memang halaman Chrome extension ini jadi Opsi Chromevox. Tab. Ubah jadi error nih kalau sudah menggunakan screen reader ini. pelesiran. Ini mungkin aku hapus Ekstensi. aja dulu dari Chrome. Oke. Gue lanjutkan dulu materinya ya. Screen reader ini kalau tadi aku menggunakan Chromevox ya karena di Google Form. Atau sekarang sudah tidak dinamai Chromevox. Chromevox ini sekarang jadi default screen readernya untuk Chrome OS ya. Buat teman-teman yang pernah pakai Chromebook ataupun produk sejenisnya itu menggunakan Chromevox. Nah, tapi setiap sistem operasi itu umumnya sudah punya juga screen readernya. Sebenarnya di sini ada narrator untuk di Windows, ada voice over untuk di macOS dan iOS, ada juga talkback ya di Android. Mungkin teman-teman pernah iseng-iseng nyoba ke menu aksesibilitasnya di Android, mengaktifkan talkback. Nah, itu adalah salah satu contoh screen reader yang ada di Android. Oke. Nah, kemudian ada juga skip to content ya. Di sini adalah link yang buat langsung fokus ya. Karena ini tuh adalah yang tadi ya, di video tadi dijelaskan orang misalnya dengan screen reader itu kesulitan karena harus berjibaku dengan iklan dulu, navigasi dulu ya. Nah, itu penting untuk kita menerapkan skip to content sehingga kita bisa klik tab lalu pindah gitu ya. Itu seperti itu. Apakah penggunaan dari Kak Wahyu ya? Apakah penggunaan non-semantik plus aksesibilitas yang relevan merupakan cara yang efektif dalam kasus mengcustom style pada elemen select, checkbox, dan elemen lain yang susah diubah stylenya? Aku nggak tahu ya. Styling semacam apa yang menyebabkan kita kesulitan gitu untuk mengcustom style dari sebuah checkbox. Mungkin yang aku kepikiran yang ini ya, seperti misalnya kalau kita lihat di Windows Explorer, nah membuat yang seperti ini nih. Ini kan sebenarnya bisa dibuat dengan checkbox, tapi secara tampilan mungkin agak aneh. Mungkin itu yang teman-teman bisa gunakan bisa gunakan custom styling gitu ya. Tapi seharusnya sih dengan CSS sekarang gitu ya, dengan API CSS sekarang itu tidak banyak kasus yang memerlukan kita untuk tidak menggunakan elemen seperti checkbox atau select gitu ya. Tapi mungkin memang dalam kasus lain dibutuhkan penggunaan custom elemen itu ya, sehingga ya kita misalnya membuat dengan span gitu ya, membuat sebuah elemen dengan span yaitu bisa diterapkan yang ARIA tadi dengan atribut-atributnya, sehingga dia ketika kita akses dengan screen reader gitu ya, dia dibaca dengan mudah gitu. Nah, ini ada skip to content ya. Kita contohnya pada Google nih, kalau kita search ini bisa langsung kita tap dan ada lewati ke konten utama. Walaupun sebenarnya kalau Google ini tapi lumayan repot juga ya kalau manual. Oh, ini ada dia fokus keduanya adalah bantuan aksesibilitas. Aku belum pernah coba juga. Oh ya, dia akan buka halaman lain. Ya. Dan dia ya kalau tanpa skip to content ini memang agak PR nih, agak panjang. Nah, baru dapat ke konten utama. Oke, kita akan lanjut. Nah, ada juga heading dan landmarks.
beberapa screen reader ini punya fungsi untuk melompat ya, termasuk Chromevox tadi. Kalau teman-teman perhatikan di bagian hotkeys tadi ya, di bagian pengaturan key-nya, kita bisa sebenarnya meloncat ke landmark atau ke heading 1, heading 2, dan seterusnya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman pakai heading, itu jangan digunakan sebagai styling ya. Ini kesalahan, mungkin kesalahan kita semua gitu ya. Ketika belajar HTML, kita taunya itu H1 itu adalah huruf paling besar, paling tebal gitu ya. H2 itu yang lebih tipis, lebih kecil gitu hurufnya. Nah, dan kita berpatokan pada itu, eh, sehingga kita ketika butuh huruf kecil, kita pakai H6 misalnya. Itu tentunya kurang tepat ya teman-teman. Jadi kalau HHH itu artinya heading gitu, itu artinya untuk judul seperti itu. Jadi jangan digunakan semangat dan jangan dilewati gitu ya. Jadi kalau eh, H1 itu hanya boleh ada satu gitu. H2, H2 itu adalah hanya ada di bawah H1 gitu ya. Jadi tidak ada H3 yang tidak berada setelah H2 gitu ya. Kurang lebih seperti itulah. Dan dengan section sekarang sih harusnya pemisahan tersebut semakin mudah gitu ya. Oke. Untuk refreshing, untuk mengingat kembali, seperti biasa, aku akan ada 5 pertanyaan yang teman-teman bisa jawab di kolom chat. Apakah sudah siap? Kalau siap, mungkin boleh nih emot-emotnya dikeluarkan, emot-emot terbaiknya. Oke, kita mulai ya. Aku tunggu jawabannya di kolom chat. Elemen HTML mana yang semantik? Ayo, header C. Ayo yang eh menjawab dengan cepat seperti kemarin nih. Pada semangat kemarin. Seru banget. Oke, sepakat ya. Nggak ada yang alternatif jawaban nih. Jawabannya antara header dan C. Tidak ada yang mau mendebat. Jawab D gitu. Oke, nggak ada ya. Oke, jawabannya betul. Yaitu header. Apa fungsi elemen main? Nih, apa untuk navigasi? Apa untuk menampilkan informasi seperti iklan? Menyimpan metadata? Oh, sepakat lagi ya. Oke. Selanjutnya, elemen HTML yang sebaiknya digunakan untuk membungkus link navigasi. Oke, C. Udah sudah paham semua ini ya. Keempat, elemen yang paling tepat digunakan untuk membungkus konten sampingan. Wah, C lagi. C lagi. Ada jawaban lain? Ada jawaban lain? Nggak di footer aja gitu? Satu lagi. Berapa banyak elemen main yang diperbolehkan? Oke, sepakat ya. Ini jawabannya sepakat semua. Sepertinya nggak ada perdebatan. Oke, nah jadi kalau sudah paham semua seperti itu ya tentunya jangan tidak diterapkan ya, ya karena sudah sangat ini sangat jelas gitu ya. HTML5 tuh main, aside, nav itu sudah jelas sesuai fungsinya masing-masing. Kalau kita masih menggunakan div di semua halaman kita ya keterlaluan gitu ya. Jangan gitu dong. Kan ini udah level expert sekarang. Oke, jadi itu diingat ya walaupun misalnya memang bukan aksesibilitas semantik ini tidak menjadi kriteria utama dalam eh, submission di kelas expert ini, tapi ya tentu saja teman-teman yang sudah mendapatkan ilmu itu di sebelumnya, itu penting untuk terus menerapkannya di eh, tidak hanya di submission tentunya, di kehidupan teman-teman sebagai developer gitu ya. Kemudian ada label ya, tadi ini sebenarnya sudah dibahas di area tadi ya. Ini artinya contohnya sama ya, jadi kalau kita punya button isinya icon, ya kita harus kasih label.
Nah, ada juga alternatif teks. Ini kalau misalnya tadi sebagai alternatif, kalau memang kita terpaksa nih harus memberikan informasi itu bentuknya gambar. Nah, kita berikanlah alternatif teks. Seperti itu. Contohnya di sini, nah ini juga salah satunya. Salah satu manfaatnya kalau gambarnya gagal di load, ini ada isinya. Ya, tetap ada isinya. Nggak hanya icon gambar rusak ini. Oke, sekian ya untuk materinya. Kita akan coba terapkan itu di eh, codingan yang kemarin kita buat yaitu Calm Headphones. Oke. Sampai sini apakah ada yang mau bertanya terlebih dahulu sebelum aku mulai coding? Ya, di live session 2 kurang lebih sama seperti kemarin untuk isinya. Ini bisa teman-teman download atau bisa di clone atau bisa di fork, silakan yang mana saja yang nyaman. Nah, untuk apa yang akan kita lakukan di sini, ini sudah dijelaskan di sini ya, menambahkan skip to content, menambahkan indikator fokus, dan juga memperbaiki aksesibilitas serta semantik. Oke, sebentar aku ekstrak dulu filenya. Oke, sini kita sudah punya ini ya, headphone. Yang pertama kan kita lakukan adalah menambahkan skip to content dulu. Nah, ini kalau eh, biar mudah aku udah kasih to-do-nya. Pertama itu adalah kita harus tambahkan ID pada section. Sini ID misalnya ID-nya adalah main gitu ya. Nah, kita tambahkan aja di awal body gitu ya. Agar dia kenapa harus di awal? Agar dia jadi eh apa namanya? Fokus pertama gitu ya. Tanpa perlu kita manipulasi tab indeksnya. Oke, ini aku matikan dulu copilotnya deh ya. Bisa nggak ya? Ya, mungkin seperti itu. Ini sekarang kita punya skip to content dengan kelas skip link. Ini to do 2 sudah selesai. Nah, tapi sekarang ini kita mungkin kita jalankan dulu ya. Tapi sekarang skip to kontennya ada di sini dan kurang elok ya. Tapi ini kalau kita tab sudah terlihat. Oke. Oke. Nah, kita perlu tambahkan style atau skip to content. Bagaimana? Nah, kita tadi kelasnya adalah skip link. Pada dasarnya sih kita akan berikan dia padding, ya. Padding misalnya 1 rem, kemudian kita eh, berikan dia positionnya absolute, kemudian eh, top top 0 left 0 gitu. Kemudian kita akan hide dia display none. Oke, coba kita lihat sekarang dia akan nggak ada dan dia nah, salahnya dia sekarang juga tidak bisa fokus gitu ya. Coba kalau ini left-nya kita min 100 specs ini. Oke. Oke, sorry. Ini jangan jangan display none. Nah, itu kan ada. Jadi mungkin ini kurang specs. Dia harus tetap bisa kita fokuskan.
Nah, ini kan ada nih. Cirinya ada bagaimana? Nah, dia berfungsi walaupun dia tidak terlihat. Nah, kita akan buat dia terlihat ketika dia fokus. Nah, caranya adalah kita bisa gunakan sudo sudo class, sudo selector fokus. Ini kita bisa buat left-nya jadi 0 kembali. Selain itu, mungkin kita bisa beri dia warna, background color, kita bisa kasih dia warna hijau. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Dan ini akan kita berikan warna untuk ininya, warna untuk ininya putih. Dan text decorationnya mungkin akan dihilangkan aja. Sekarang kita udah punya script to content yang Word. Mungkin aku sekalian akan hilangkan bordernya. Oke, bordernya ini, oh mungkin itu bukan border ya, tapi outline. Nah, iya. Jadi kalau yang tadi itu bukan border, ternyata dia adalah outline. Kurang lebih seperti itu untuk skip to content. Nah, selanjutnya apa yang akan kita buat, yaitu kita akan buat style fokus untuk yang lain. Tapi ini kan sebetulnya udah ada ya dari bawaan dari Chrome-nya itu sendiri. Tapi kan ini warnanya hitam nih. Saya mau warnanya berubah jadi hijau seperti ini nih. Seperti kayak kalau kita fokuskan. Jadi kita bisa tambahkan eh tik dua fokus gitu ya. Jadi ini tanpa elemen apapun, pokoknya kita kasih fokus. Mungkin kita bisa berikan padding tambahan 0,25 rem. Dan kita akan berikan border color warnanya ini. Mesh. Oke. Mungkin akan kita pakai bintang. Wait, apa ini tuh sudah fokus ya? Nah, sepertinya memang belum kena ya. Atau mungkin kita bisa tambahkan spesifisitinya enough place gitu ya. Oh, sorry. Mungkin harusnya bukan border color tapi outline. Nah, sama seperti sorry, kenapa dia tidak berpengaruh? Coba kita tambahkan yang lain. Color misalnya. Atau kita coba perbaiki ini ya. Nah,
Saya tuh sebenarnya pengennya seperti itu. Coba saya hapus dulu. Kurang lebihnya itu seperti ini ya. Jadi saya mau dia punya custom focus behavior. Nah, jadi kan ini kalau kita hover dia bakal berubah warna ya. Jadi hijau. Nah, itu begitu juga kalau kita berikan fokus. Nah, ini dia akan berubah warna juga jadi hijau. Tapi aku pengen juga outline-nya ini berubah. Sebentar, aku cek dulu. Oh, mungkin aku perlu eh, mengcustomize outline-nya ya. Coba aku buat lagi tik dua fokus. eh Outline. Ini sama kayak border ya untuk propertiesnya 2 pixel. Ini artinya adalah eh, ukurannya atau tebalnya dan solid itu bentuknya ya. Yang terakhir itu adalah warna. Selain itu kita perlu oh ya dan bukan ditambahkan padding tapi outline offset. Ini bisa kita pakai pixel, bisa juga pakai rem atau apa, boleh. Dan dia kalau mau dia melengkung ini sebenarnya dia harusnya seperti ini ya. Tapi kan kita mau dia melengkung itu bisa kita berikan dia border radius seperti biasa. Oke, sekarang kita sudah punya fokus indikator ya di seluruh bagian. Oke, nah eh, itu sudah ya. Tuduhnya satu lagi adalah di util sini. Oh ya. Sebelum itu aku mau lihat dulu dia secara semantik apakah sudah baik gitu ya. Nah, di sini ini ada body, ada header, bagus ya. Sudah menggunakan header di sini. Eh, nah, kita lihat apakah kontainer ini sebenarnya dibutuhkan nggak sih? Nah, menurutku ini bisa kita gabung. Kalau kita hanya butuh dia untuk styling, seharusnya kita bisa pindahkan ini ke sini. Seharusnya ya. Nah, ini kalau misalnya error ya kita ubah CSS-nya. Jadi kita tidak terlalu banyak menggunakan div gitu ya. Nah, ini kalau untuk brand name ini masih masuk akal ya karena memang berbeda dengan yang di bawah ini. Nah, ini menggunakan button ya karena ini action, dia mengeluarkan sesuatu bukan berpindah ke halaman lain. Nah, ini mungkin bisa kita tambahkan juga area control. Control nav list. Oke, coba. Ini harusnya aman ya, tidak terlihat ada perubahan signifikan. Secara tampilan masih aman. Nah, begitupun yang di sini. Ini kalau div ini oke ya karena dia membungkus beberapa section. Tidak. Ya, div ini membungkus beberapa section. Tapi sebenarnya dia tidak memisahkan apapun ya. Jadi ini juga bisa kita pindahkan ke sini. Ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kelas ini memang hanya dibutuhkan untuk styling, tidak perlu di sebuah elemen div. Karena elemen semantik pun boleh diberikan kelas, boleh diberikan styling. Coba cek lagi. Sini sih terlihatnya masih normal-normal saja. Oke. Nah ini ya section isinya artikel isinya ada heading, ada ini dan seterusnya. Oke, nah sekarang aku mau coba praktekin pakai screen reader di sini. Kita install lagi ya Chromebox-nya. Oke. Land siren.
Joomla tab screen reader Chrome Web Store. Bagian. Joomla tab. Opsi Chrome Vox. Opsi Chrome Vox. Kita bisa ganti Use bahasa Indonesia lagi. Google Bahasa Indonesia 1 dari 26. Kalem headphones, tab. Kita bisa gunakan tab. Kalem headphones. Skip to content. Dia akan Tautan internal. dia akan langsung ke fokus pertama ya, yang mana di sini skip to content. Jadi ini bisa kita langsung enter. Bagian. Choose your favorite productive music. Oke. Judul 2. Ini kalau kita tab, Amir dia Firuzfar. langsung ke Tautan artikel. sini kan, ke focusable element selanjutnya. Tapi kalau kita menggunakan Alt Shift, ini Music coverless book. ini akan ada Judul 3. kemudian. Music by. From. Nah, tapi Amir Firuzfar. From. Pixabay. Coverless book. Audio. seperti itu ya. Kenapa itu terjadi? Itu karena aku sudah menambahkan satu elemen. Nah, ini sebelumnya belum ada nih. Ini aku kasih to do tapi udah dikerjain ya di project starternya. Ya, kalau kita commentary seharusnya Learn more. Bagian. Amir Pixabay. Audio. Pixabay. Audio. Nah, dia akan sebutkan itu audio aja. Nah, jadi elemen media ini perlu kita kasih title. Seperti ini. Music by Patrick A. From Pixabay. Lofi Orchestra. Audio. Jadi dia akan sebutkan dulu titlenya, lalu sebutkan audio gitu ya. Seperti itu. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Materinya sih sudah ya sampai situ untuk pertemuan kita kali ini. Nah, untuk materi di pertemuan selanjutnya kita akan mencoba untuk mempraktikkan gitu ya bagaimana mengerjakan submission pertama gitu ya. Itu kemudian materi lainnya adalah terkait dengan arsitektur web gitu ya. Mungkin kalau masih ada yang bingung, kita akan belajar mengenai web arsitektur juga gitu ya, bagaimana konten itu disajikan ke pengguna, di mana konten itu dibuat gitu ya, atau misalnya website itu dibuatnya di mana, itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kalau untuk pertemuan kali ini bahasanya memang mengenai aksesibilitas gitu ya. BTW aku mau tanya nih teman-teman, sudah sampai mana ya progres belajarnya? Dan mungkin apakah ada kesulitan gitu di materi tertentu? Oh, ini Mas Ahmad Jarkasi udah selesai submission 1 katanya. Yang lain bagaimana? Apakah aman di submission 1? Oh, baru mulai ke clean code, baru submission 1 ya, masih submission 1. Baru awal PWA. Nah, ini mungkin kalau teman-teman kiranya ada kebingungan gitu di mana di materi-materi selanjutnya gitu ya, di mana yang masih bingungnya mungkin kalau teman-teman ini sampaikan sekarang mungkin bisa aku jadikan highlight gitu untuk pertemuan selanjutnya. Tapi harusnya aman mungkin ya. Itu PWA materi yang cukup panjang gitu ya. Jadi mungkin kalau ada bagian yang teman-teman bingung bisa Jendela tab DBSCVCC 2024 V Expert LS Asset. kita matikan dulu ya. Jendela tab opsi Chrome Vox. Lansiran. Jendela tab Screen Reader Chrome Web Store. Kita hapus. HP Baru mulai clean code. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin
bisa kita akhiri ya. Kalau dari teman-teman sudah tidak ada pertanyaan terkait materi yang kita sampaikan hari ini, eh, mungkin sekian yang bisa aku sampaikan ya. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, pertemuan yang seharusnya lebih intens gitu ya. Screen reader emang nggak bisa dimatiin, seharusnya bisa ya dari extension tadi, dari Chrome extension. Tapi tadi Chrome extensionnya kalau lagi buka screen reader dia jadi error gitu bentuknya. Oh iya teman-teman jangan lupa untuk mengisi feedback ya, disampaikan mungkin di feedback itu apa yang menarik dari sesi kali ini, apa yang kurang menarik, apa yang mungkin teman-teman pengen bahas di pertemuan selanjutnya gitu ya terkait materi. Jadi untuk bahasannya selanjutnya adalah submission 1 dan juga web arsitektur gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita akan membuat websitenya PWA ready gitu ya. Seperti itu. Tapi untuk PWA-nya itu ada di pertemuan keempat. Seperti itu. Nah, ini kalau teman-teman mau connect ke aku, bisa di Instagram. Instagram aku sih tidak aktif ya. Aku manusia biasa di Instagram. Ada juga di LinkedIn dan juga ada di GitHub. Seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin boleh aku akhiri ya, Mbak Salwa, untuk live session kali ini. eh Oke, aku ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Semoga ada manfaatnya apa yang aku sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.